Wawancara dong. Mantap. Tentang apa nih? Biasa tentang Vina, Bang. Oke, yuk, siap. Ayo. Sebelum lanjut. Oke, nah ini kantornya Bang Daris Situmorang nih, yang baru. Di kantor hukum Labor Dr. Togar Situmorang SH MHMP, advokat, kurator, mediator, legal, auditor. Ya, yang beralamat di Jalan Pejaten Raya nomor 78, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jika masyarakat yang ingin membutuhkan konsultasi hukum atau penyuluhan hukum, silakan datang ke kantor kami, ya, law firm Dr. Togar Situmorang SH MHP, advokat, kurator, mediator, legal, auditor, yang beralamat sekali lagi di Jalan Pejaten Raya nomor 78, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Halo, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darius Situmorang SHMH dari kantor hukum Togar Situmorang Law Firm Jakarta yang beralamat di Jalan Pejaten Raya nomor 78 Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Ya, hari ini ya kegiatan saya terkait kasus yang memang lagi hangat, ya, yang banyak diberitakan, yaitu terkait kasus pembunuhan yang menimpa, ya, almarhum saudari Vina, ya, yang mana sampai sekarang ini banyak sekali masyarakat yang ingin mengetahui, ya, sampai di mana sih, ya, kasus tersebut ini bisa terungkap, ya, atau bisa terekspos lagi, ya, supaya menjadi edukasi hukum juga nantinya ke depan, ya, pembelajaran hukum juga ke depan bagi masyarakat yang memang ingin mengetahui, ya, sejauh mana, ya, kejadian tersebut yang menimpa saudari Vina, ya, pada saat itu, ya, di tahun 2016, ya, kalau nggak salah, ya, di mana kasus tersebut adanya di Kota Cirebon, ya, dan juga di sini banyak juga perhatian-perhatian atau dari pihak-pihak yang memang terkait, khususnya yang ingin coba untuk menyampaikan atau menanggapi, ya, terkait adanya, ya, tadi peristiwa pembunuhan yang menimpa saudari Vina tersebut, ya. Nah, ini sangat menarik bagi saya karena kenapa? Di mana peristiwanya tersebut, ya, terjadi sudah cukup lama di tahun 2016, ya. Namun kenapa baru ini kembali diangkat, kan gitu, ya, kembali dipersoalkan. Nah, tapi memang harus juga disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat juga mengetahui, ya, terkait edukasi hukumnya bagaimana sih, ya, untuk kasus tersebut bisa, ya, benar-benar terungkap, kan gitu, baik dari peristiwanya, ya, sampai orang-orang yang terlibat, ya, dalam peristiwa tersebut. Nah, ini sangat menarik buat saya. Itu loh intinya. Ya, kembali lagi, ya, terkait masalah adanya somasi yang disampaikan oleh produser film, bukan produser, ya, sutradara, ya, kalau nggak salah itu sutradara film, ya, yang memfilmkan, ya, kasus tersebut, ya. Nah, ini juga menjadi apa, ya, suatu perhatian juga yang sangat sayangkan, ya, yang sangat saya sayangkan. Kenapa? Karena di sini sutradara tersebut hanya ingin membuat sesuatu karyanya dia, ya, sebagai seorang sutradara film untuk menyampaikan,
ya kepada masyarakat ya terkait peristiwa yang memang dulu pernah terjadi di tahun 2016 ya hingga dengan adanya peristiwa tersebut ya jadi masyarakat tuh ingin bertanya kembali ada apa sih sebenarnya dengan peristiwa yang benar-benar heboh ya yang sampai sekarang ya mungkin dia menjadi perhatian yang sangat yang sangat viral ya baik itu di media sosial ataupun di media-media lainnya yang memang ini menjadi kasus yang sangat menarik ya dan kasus yang sangat membutuhkan suatu pemikiran yang luas ya pemikiran yang matang karena melibatkan banyak pihak ya baik itu dari pihak kepolisian ya juga pihak-pihak yang lain yang terlibat ya atau yang memang ingin membantu mengungkap kembali ya peristiwa tersebut supaya menjadi terang benderang itu intinya. Ya, nah ini makanya juga saya sangat menyayangkan ya jika seseorang mempunyai jiwa seni ya apalagi dia pekerjaannya memang di dunia seni ya ingin membuat sesuatu karya ya atau membuat sesuatu yang memang ingin dia buat ya tanpa dia juga kalau dibilangnya dia nggak menyinggung yang lainnya dia hanya membuat suatu karya film kenapa harus somasi gitu loh jadi sama juga orang yang mau somasi tersebut ya membatasi ya karya orang tersebut dalam membuatkan ya suatu karya yang memang dia ingin sampaikan ke masyarakat. Nah ini sangat disayangkan bagi saya terkait ada peristiwa yang memang ya seharusnya orang yang menciptakan atau orang yang membuat sesuatu karya kenapa harus dipermasalahkan ini loh. Sekalipun memang ibaratnya dipermasalahkan yang gak usah disomasi dulu kan begitu. Diomongin aja dulu baik-baik. Disampaikan aja dulu baik-baik, dipertanyakan dulu baik-baik. Ya, maksudnya apa, terus mengenainya bagaimana, terus nanti nanti dari masyarakat kan gitu ya tanggapannya. Nah, itu dulu aja kan gitu. Ibaratnya ada penyampaian tersendiri lah, ya, gak usah somasi. Nah, ini sangat sayangkan bagi saya. Ada etikat baik mengklarifikasi, ya. Ini sangat bagus, ya. Karena kenapa? Kalau memang adanya klarifikasi yang diminta dari pihak orang tersebut ya kepada saudara ya. Nah, ini sangat saya mengapresiasi sekali ya terkait klarifikasi tersebut ya. Karena kenapa? Berarti memang ada penyampaian yang baik ya yang disampaikan oleh pihak saudara kepada orang tersebut ya untuk menjelaskan kan gitu maksud dan tujuan dibuatkannya film tersebut bukan untuk menjelekkan orang-orang atau menjadikan siapa-siapa di situ bukan. Ini hanya memberikan suatu pembelajaran atau suatu edukasi hukum aja ya bagi masyarakat yang memang kalau dibilang yang memang harus tahu gitu loh. Kenapa adanya peristiwa tersebut tapi kenapa bukannya menjadi kalau orang bilang menjadi suatu peristiwa yang memang harus dibuka, ini kok enggak. Nah, ini sangat sayangkan apalagi kejadian tersebut ya terjadi di tahun 2016 yang memang cukup lama juga ya hingga mengakibatkan banyak orang-orang yang memang pada saat itu yang melakukan suatu tindakan perbuatan pidananya tersebut ya hingga adanya suatu peristiwa pembunuhan tersebut ya yang mengakibatkan ya saudari Vina meninggal, terus juga ada temannya Vina juga yang meninggal kan gitu ya. Juga ada pihak-pihak yang memang melakukan suatu perbuatan pidananya itu yang sampai sekarang kan hanya berapa orang itu yang ditahan kan itu. Sisanya ada beberapa orang yang diduga ya kan melarikan diri ya dari TPO. Nah, ini bagaimana? Nah, supaya kasus itu cepat selesai ya makanya pihak-pihak yang terkait baik itu pihak kepolisian ataupun yang lainnya ya juga pemerintah harus turun tangan ya harus benar-benar kerja ekstra gitu loh untuk menanggapi peristiwa yang memang terjadi pada tahun 2016 yang lalu ya yang terjadi di Cirebon ya. Namun nggak hanya di situ juga kalau memang ada peristiwa-peristiwa lainnya yang memang belum sempat dipublikasikan atau memang belum dibuka ya buka aja gitu kan nggak mungkin hanya Vina doang yang terjadi mungkin ada peristiwa lainnya yang memang dulu pernah terjadi tapi belum pernah diangkat dan belum pernah publikasikan.
kenapa enggak? Nah, makanya saya minta lagi di sini ya, diperlukan suatu kearifan ya, suatu apa namanya ya, etikat baik semuanya ya kan, juga profesionalisme kepolisian juga, khususnya untuk mengungkap suatu peristiwa pidananya, supaya kenapa? Supaya masyarakat yang ingin lebih mengetahui lagi terkait peristiwa tersebut ya akan menjadi suatu yaitu pembelajaran hukum nantinya ke depan. Jangan sampai ya masyarakat melakukan suatu perbuatan hukum ya ini malah jadi tanda kutip ya, mereka jadi ya membiarkan kan begitu. Nah, ini sangat disayangkan ya terkait masalah adanya pembunuhan yang menimpa saudari Vina pada waktu di tahun 2016 lalu. Itu aja sih. Efeknya apa nggak Pak? Ya, kembali lagi kalau memang saudara Peggy yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana tersebut ya, dan memang pelakunya bukan dia, tapi ada pihak lain juga ya, yang memang hampir sama, hampir mirip, kan biasanya begitu ya, serupa tapi tak sama kan gitu. Nah, ini makanya sangat disayangkan. Makanya tadi saya bilang butuh keseriusan dari pihak kepolisian ya untuk mengungkap kasus tersebut ya. Jangan orang-orang yang memang tidak tahu atau tidak mengerti terkait masalah tersebut ya, terus dibuat seolah-olah dia yang menjadi pelakunya. Nah, ini sangat disayangkan buat saya ya. Makanya kembali lagi saya juga menyampaikan ya terkait profesionalisme kepolisian ya dalam mengungkap suatu permasalahan atau suatu kasus ini ya, agar bisa untuk apa ya, transparan lah, terbuka lah bagi masyarakat yang memang ingin mengetahui ya terkait masalah ini. Apalagi kalau misalkan sudah ada pelaku tapi ternyata bukan dia pelakunya. Nah, ini sangat sayangkan ya, dan ini juga harus di rehabilitasi nama baiknya karena sudah sempat diekspos juga di beberapa media ya. Nah, ini sangat disayangkan juga ya. Makanya ya tadi ya, kalau memang ada pihak-pihak yang memang diduga salah tangkap ataupun memang bukan orang tersebut ya, mohon untuk seperti klarifikasi ya, atau jangan sampai dibiarkan begitu. Kasihan juga kan orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ditangkap ya dengan tidak tahu peristiwanya bagaimana ya, dianggap mirip tapi ternyata bukan. Nah, ini sangat disayangkan. Makanya ya kembali lagi ya, pihak kepolisian ya untuk mengungkap suatu permasalahan ini ya harus benar-benar profesionalismenya ya harus keluar ya, harus memang dibutuhkan juga ya, supaya kenapa? Supaya jangan sampai ada Peggy lainnya yang memang bukan dia sebenarnya, tapi ada Peggy yang memang ya pelaku yang sebenarnya, tapi itu nggak disentuh ya, nggak ditanganin. Nah, ini kan kasihan juga, malah dibuat seolah-olah yang Peggy yang sekarang ini itulah pelakunya. Nah, ini kan sangat disayangkan. Ya, mudah-mudahan kembali lagi kasus ini ya bisa selesai ya, bisa tuntas ya, dan juga menjadi perhatian khusus ya buat kita semua ya, apalagi untuk masyarakat yang memang di sini masyarakat benar-benar masih mempercayakan pihak kepolisian untuk bekerja ya ekstra, bekerja dengan hati-hati ya, bekerja dengan profesionalismenya pihak kepolisian ya untuk mengungkap suatu permasalahan hukum yang memang ya harus ditegakkan. Ingat, hukum itu harus ada di depan, bukan ada di belakang. Dan ingat, hukum itu harusnya tajam ke atas, bukan tajam ke bawah. Itu saja buat edukasi hukum dari saya, dari Situmorang SHMH, dari kantor hukum Togar Situmorang Law Jakarta. Salam sehat buat kita semuanya. Officium Nobile. Ya. Nah, ini ruangan kita ya, kalau ada calon klien ya mau datang kemari, mau konsultasi hukum, mau penyuluhan hukum nantinya sebelum kita ke lapangan. Nah, kita rapat dulu di sini ya sama calon klien, dan juga teman-teman lainnya nanti kalau tim atau rekan-rekan media datang kemari ya kita kumpul di sini. Nah, ini ruangan saya
Gimana sehari-hari saya melakukan aktivitas, ya, kegiatan saya dalam advokat dan lain-lainnya, ya di sini semuanya. Gitu loh. Ya, gimana rekan Doni, ada yang